Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Teman-teman, apa yang saya akan paparkan ini bukanlah rasisme atau apapun itu yang membuat kita sesama manusia menjadi terpecah belah karena merasa diri paling mulia di atas lainnya. Bukan. Na'udzubillah. Saya memaparkan mengenai ajaran leluhur Nusantara yang berpusat pada Jawa dan Sunda karena saya keturunan dua suku tersebut. Karena yang saya baru diberitahu mengenai ini, mengenai ajaran asli leluhur saya. Bukan berarti saya menyampingkan suku dan ras lain. Tidak. Na'udzubillah. Yang mau saya sampaikan adalah supaya kita semua bersama-sama sadar dan kembali kepada kesatuan diri, manunggaling kaula Gusti. Kita berasal dari yang satu, maka semestinya kita kembali kepada yang satu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah. Teman-teman, kita menjadi berbeda karena leluhur kita pada masa lampau sebagai manusia awal memilih sendiri dan memilih berbeda. Memilih tempat tinggal sendiri-sendiri di belahan bumi ini pada awalnya. Lalu membentuk peradaban, adat istiadat, budaya yang berbeda sesuai pengetahuan dan ilmu, juga wawasan yang terbatas dalam memaknai kehidupan dan juga proses pencarian Tuhan. Sehingga akhirnya kita memahami bahwa Sang Pencipta menciptakan kita berbeda. Beda suku, ras, adat istiadat, budaya, negara, dan agama. Padahal manusia sendiri yang membedakan. Itulah kenapa diutusnya Nabi dan Rasul, yaitu untuk menyampaikan kabar gembira dan memperkenalkan, juga mengarahkan manusia kepada tauhid, yaitu mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa, dan menyampaikan bahwa dengan perbedaan yang ada akhirnya di muka bumi ini itu sunatullah, dan bukan untuk saling berpecah belah, tapi untuk saling mengenal dan belajar berharmonisasi, untuk mengenal diri agar mengenal Sang Pencipta. Karena sejatinya kita adalah percikan Dia. Adanya kita karena adanya Dia. Maka hanyalah Dia yang ada. Adanya Dia, adanya kita. Di konten sebelumnya, saya sudah menyampaikan mengenai ajaran leluhur bangsa Indonesia, bangsa Nusantara. Bangsa keturunan para dewata, titis waris para nabi dan rasulnya yang tersembunyi. Semua ini saya sampaikan agar saya khususnya dan kita umumnya kembali kepada fitrahnya, kauruhnya, ajaran Sang Pencipta, yaitu rahmat bagi sekalian alam, berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Tapi tetap harus diingat bahwa penyampaian saya ini butuh dan perlu teman-teman semua kaji ulang dan harus melalui olah rasa dan olah pikir terlebih dahulu sebelum dijadikan pemahaman. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Teman-teman, saya sudah sampaikan di konten sebelumnya bahwa konsep Hyang sebenarnya adalah konsep asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara.
khususnya di tanah Jawa, bukan konsep ajaran Hindu atau Buddha dari India sebagaimana yang selama ini sering dipahami banyak orang. Karena kata Hyang sendiri sudah lama dikenal dalam bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Kawi, dan Bali yang bermakna keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural. Keberadaan spiritual bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya. Entitas absolut yang mustahil dibayangkan dan digambarkan, apalagi sekedar didekati dengan panca indera. Maka karena sifatnya yang demikianlah, orang Jawa pun mendefinisikan Sang Hyang Taya. Itulah Yang Maha Esa yang leluhur kita sembah sejak dari dulu, Sang Hyang Taya, yang berarti hampa atau kosong, tapi bukan berarti tidak ada. Dalam satu kalimat bernas, tan kena kinaya ngapa, yang artinya adalah yang keberadaannya sama sekali tidak bisa diapa-apakan. Artinya tidak bisa diserupai dengan apapun, tidak bisa disamakan dengan apapun, baik manusia ciptaannya, makhluk, benda, ataupun apapun. Dan itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab disebut laisa kamislihi syai'un, yang artinya bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Sesuatu yang bisa dipikir atau diingat manusia adalah syai'un, artinya bukan Allah. Begitulah cara orang Jawa dan Sunda yang masih satu leluhur bertauhid. Ingat, arti tauhid adalah mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Itulah akidah leluhur kita. Sebelum apa yang kita sebut sebagai agama samawi diperkenalkan kepada mereka ratusan tahun setelahnya. Ajaran ini, agama asli Nusantara, disebut Kapitayan. Kapitayan adalah ajaran yang tidak menempatkan Tuhan kepada makhluk, benda, maupun sesuatu lainnya yang bisa dilihat, diraba, dan dipikirkan. Ajaran yang mempercayai keesaan Tuhan. Ajaran memelihara, menghormati, dan mencintai alam beserta isinya dan keseimbangannya. Karena sadar, manusia adalah bagian dari alam. Alam sudah ada sebelum manusia ada. Alam bisa hidup tanpa manusia. Manusia tidak bisa berkehidupan tanpa alam. Manusia yang hidup selaras dengan alam dulu disebut sura. Seiring waktu, beberapa abad ke sekarang, di Jawa disebut kejawen, di Sunda disebut wiwitan, di Karo menyebutnya pamena, suku Batak mengenalnya sebagai parmalin, suku Dayak menjadi kaharingan, di Bali disebut tirta, di negara Jepang dikenal dengan Shinto, di Cina menjadi Tao, lalu India menjadi Hindu. Semua berawal berakar dari Kapitayan. Hindu ada dan lahir berabad-abad setelah Kapitayan. Allahu a'lam bishawab. Leluhur kita sudah bertauhid, sudah mengenal dan mempercayai monoteisme, Tuhan Maha Esa. Tuhan itu satu. Dalam ajaran Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti di ajaran agama Hindu dan Buddha. Konsep kata Tuhan sendiri ini berawal dari ajaran kepercayaan Kapitayan. Dalam Kapitayan dipahami bahwa Tu adalah tunggal dalam zat. Tu lazim disebut dengan nama Sang Hyang Tunggal. Tunggal yaitu satu, Esa. Tu kemudian diketahui mempunyai sifat utama, yaitu sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Yang baik bersifat terang dan yang tidak baik begitu gelap, namun dalam satu kesatuan. Tu yang baik disebut Tuhan, dan tu yang tidak baik disebut hantu.
Tu bisa didekati ketika dia muncul di dunia dalam sesuatu yang terdapat pada kata-kata tu, seperti watu, tugu, tumbak, tunggul, tumpeng, dan lain sebagainya, yang menyiratkan adanya kekuatan gaib dari tu yang bersemayam. Orang yang memiliki kemampuan gaib yang positif disebut bertuah, dan sebaliknya orang yang mendapatkan hal-hal negatif dari kegaiban disebutnya kena tulah. Ulama Kapitayan dalam kegiatan beribadah menyembah Sang Hyang Taya, Sang Hyang Tunggal, disebut sembahyang, dilakukan dilanggar. Dan inilah yang lalu beratus tahun kemudian prinsip dasar Kapitayan ini diadopsi para wali Songo untuk kemudian menyebarkan agama Islam. Para wali pada awal penyebaran agama Islam tidak menyebut sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sembahyang, yang berakar dari sembahyang. Para wali seperti Sunan Gunung Jati alias Syekh Syarif Hidayatullah dan Kanjeng Sunan Kalijogo alias Raden Mas Said alias Loka Jaya khususnya, mereka memahami bahwa ajaran Kapitayan ini adalah pondasi awal ajaran keesaan Tuhan, yang tidak jauh berbeda dengan ajaran Islam yang para wali bawa. Malah sama seperti halnya buah kelapa yang memiliki kulit batok, kelapa, dan air kelapa. Ajaran Kapitayan yang dimiliki leluhur Nusantara ini menjadi semakin lengkap dan dipermudah dengan hadirnya Islam. Maka dari itu, mereka menyebarkan agama Islam melalui adat istiadat, budaya, dan pondasi awal kepercayaan leluhur kita, yaitu tan kena kinaya ngapa, atau dalam dalil dan hadis berarti sama dengan laisa kamislihi syai'un. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan apapun, baik makhluk, benda, ataupun apapun. Maka Islam menyebarlah dan mudah diterima oleh leluhur kita terdahulu tanpa ada paksaan maupun kekerasan, apalagi perang. Tidak ada. Karena leluhur kita sudah mengenal ajaran budi pekerti yang luhur. Dalam bahasa Arab disebut akhlakul karimah. Bukankah Rasulullah SAW turun untuk menyempurnakan akhlak dan membenarkan kitab-kitab suci yang turun sebelumnya? Maka ketahuilah bahwa setiap nabi dan rasul tidak diutus melainkan sesuai untuk keadaan kaumnya, bangsanya, leluhurnya. Kenapa agama turun bertahap dan perlu revisi serta dilengkapi? Karena manusia pun berproses, berevolusi, cara merasanya, berfikirnya, juga ketahanan dirinya dalam menjalankan perintah Tuhan, dalam upaya menyembah Tuhan. Dalam proses dan evolusi tersebut tidak jarang manusia tergelincir oleh hawa nafsunya sendiri yang membuat dia melenceng dari ajaran sejatinya. Maka dari itu perlu diutus kembali seorang utusan untuk kembali meluruskan ajaran Tuhan. Dari Nabi Adam, Syed, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, selalu ada penyelewengan, pelencengan, dan penyesatan ajaran. Siapa yang bisa diluruskan maka diselamatkan, dan barang siapa tetap dalam kesesatannya maka dikiamatkan. Saat ini, jauh setelah masa kenabian baginda Muhammad SAW, manusia pun mengalami hal yang sama. Sejarah berulang. Hadis Rasulullah SAW telah terjadi, di mana akan datang suatu masa umat beragama Islam bagaikan buih di lautan. Banyak tapi hanya sedikit yang tetap mengikuti Nabi. Akan banyak manusia merasa paham banyak mengenai agama Islam, padahal hanya tahu sedikit. Ada masanya Al-Quran hanya tinggal nama, sedangkan wujud Al-Qurannya tidak ada.
Ini maknanya, banyak manusia bisa membaca Al-Quran tapi hanya bisa membaca tulisannya saja, tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak paham apa isi yang terkandung di dalamnya. Umat Islam banyak tapi hanya sedikit yang benar memahami inti ajarannya, sehingga banyak manusia beragama tapi tidak bertuhan, merasa benar sendiri dan menyalah-nyalahkan orang lain. Yang menguntungkan baginya dibenarkan hadis dan ayatnya, sedangkan bila merugikan maka ditinggalkannya. Jika sudah begitu, akan datang masanya di mana Islam lahir dari keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan terasing. Karena agama dijadikan komoditas pembenaran hawa nafsunya saja, padahal Islam itu adalah ajaran keselamatan, selamat dan menyelamatkan. Introspeksi dirilah kita masing-masing. Sudahkah kita sebagai manusia yang beragama, selamat dan saling menyelamatkan? Jika belum, mari bersama memohon ampunannya. Sebelum kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan utusannya untuk meluruskan kita akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Idris meluruskan umat sepeninggalan ajaran Nabi Syed alaihissalam yang melenceng, seperti Nabi Nuh yang mengingatkan umat sepeninggalan Nabi Idris yang telah menyimpang, seperti Nabi Muhammad SAW yang membenarkan serta menata kembali umat sepeninggalan Nabi Isa alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Ajaran leluhur Nusantara dan ajaran Islam ibarat buah kelapa. Ada serabut, kulit batok, isi kelapa, dan ada air kelapa. Sama saja, keseluruhan itu disebut buah kelapa. Di agama ada syariat, tharikat, hakikat, dan ma'rifat. Sama saja, itu Islam. Ketika kita menyebut buah kelapa, maka di dalamnya sudah pasti ada serabut, batok kelapa, dan air kelapa. Begitupun ketika kita menyebut Islam, maka harus lengkap di dalamnya ada syariat, tharikat, hakikat, dan ma'rifat. Harus lengkap, harus komplit. Kelengkapan dan kekomplitan itulah yang membuat kita lengkap sebagai hamba dan baru bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Mari berproses dan berevolusi sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Nikmati proses pribadi, jangan salahkan proses orang lain. Semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.